Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat Bu. Kok kayak udah lemes ya? Ini tadi malam sahur apa enggak ini? Tidak Bu. Oh, pantesan enggak sahur, kenapa? Bangun kesiangan Bu. Kita berdoa dulu ya sebelum mulai pelajaran. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita absen dulu. Iza Karisma Hadir Bu. Kofifa Aulia, Hadir. Fadila Rizky. Fadila Rizky mana ya? Hadir Bu. Loh, kenapa ini Fadila Rizky kok nggak konsen ya? Udah nggak fokus lagi, kenapa udah ngantuk nih kayaknya? Iya Bu. Kalau gitu kita main game dulu. Kita refreshing dulu, mau refresh otak biar nggak ngantuk. Kita akan main game yang namanya adalah tes konsentrasi. Nah, udah siap? Sudah Bu. Kok nggak semangat? Udah siap? Sudah Bu. Oke, kita mulai. Cluenya adalah hitung-hitung. Pahami cluenya adalah hitung-hitung. Oke, yang pertama. Kalau 1 itu 4, 5 itu 4. Kalau 2 berapa? Ayo, kalau 2 berapa ya? 3. Ya, 3. Oke, ada yang belum konsen ya? Ya, kita ulang lagi. 2 itu 3, 5 itu 4. Kalau 7 9. 7, 4. Jawabannya adalah 5. Ini kok mulai malah tambah nggak konsen ya? Kita ulang lagi. 7 itu 5, 2 itu 3. Kalau 4, 5. 5 ya betul. Sekali lagi, tapi kita ganti cluenya adalah buka tutup. Oke, pahami ya, cluenya adalah buka tutup. Yang pertama, kalau siang itu buka, kalau malam apa? Buka. Salah, jawabannya adalah tutup. Siang itu buka, malam itu tutup. Oke, sekarang yang kedua. Pahami cluenya ya, buka tutup. Mangga itu buka, kalau pisang Tutup. pisang itu adalah buka. Ini belum konsen. Oke, sekali lagi ya. Ini harus konsen ya. Fokus sama cluenya adalah buka tutup. Hirup itu tutup. Kalau minum itu apa ya? Tutup. Oke, berarti udah konsen, ini udah mulai fokus ya. Sebelum ke materi, kita mengingat materi yang sebelumnya. Itu apa? Siapa yang masih ingat materi yang sebelumnya? Ayo, siapa yang berani? Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Lalu apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan di mana terjadinya kenaikan PDB suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat. Ya, itu adalah pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Oke. Lalu kita akan ke materi yaitu pembangunan ekonomi. Itu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pembangunan ekonomi. Itu yang pertama, siswa dapat memahami pengertian dari pembangunan ekonomi dan konsep dasar ekonomi. Yang kedua, siswa dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi ekonomi. Dan yang terakhir, siswa dapat memahami masalah-masalah dalam pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. Ya, oke. Sekarang kita langsung ke materi pembangunan ekonomi. Siapa yang tahu apa itu pembangunan ekonomi?
Ya, itu juga betul perubahan keadaan ekonomi. Ada yang mau menambahkan lagi? Pendapatan semakin naik. Ya, pendapatan semakin naik. Jadi pembangunan ekonomi adalah sebuah kondisi di mana adanya kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhatikan pertumbuhan penduduk dan juga terjadinya perubahan fundamental yang kemudian terjadi pemerataan pendapatan kepada masyarakat. Nah, itu adalah pengertian pembangunan ekonomi. Lalu apa itu indikator pembangunan ekonomi? Indikator pembangunan ekonomi yaitu ada tingginya pendapatan nasional. Dan yang kedua ada peningkatan Produk nasional ya, peningkatan produk nasional. Lalu lapangan kerjanya semakin banyak, ekonominya stabil. Lalu apa lagi? surplus neraca pembangunan luar Ya, negeri. surplus neraca pembayaran luar negeri. Jadi surplus itu artinya indikator pembangunan ekonomi kita ini sudah berhasil gitu ya. Dan yang terakhir adanya distribusi Pendapatan nasional yang semakin merata. Nah, itu adalah indikator-indikator pembangunan ekonomi. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang belum paham, bisa Ibu ulang lagi. Saya mau tanya Bu, Ya. apa saja masalah-masalah dalam pembangunan ekonomi itu? Ya, itu adalah pertanyaan yang bagus. Dari Mbak siapa ini tadi? Bisa. Ya, jadi Mbak Isa. Pertanyaan sangat bagus. Tetapi sebelum kita ke masalah ekonomi, kita ke faktor-faktor dulu ya. Faktor-faktor pembangunan ekonomi. Nah, faktor-faktor pembangunan ekonomi itu apa saja? Yang pastinya ada sumber daya manusia, yaitu SDM. Nah, sumber daya manusia ini sangat penting ya, dalam perkembangan ekonomi. Yang selanjutnya adalah ada selain SDM ada apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini juga tak kalah penting dari sumber daya manusia. Kenapa ini? Karena umumnya negara yang masih dalam tahap perkembangan ini sangat bergantung pada sumber daya alam dalam pembangunan suatu negara. Nah, selanjutnya ada sumber daya modal. Nah, sumber daya modal ini contohnya adalah barang yang penting untuk perkembangan dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut dengan apa? Iptek. Nah, ilmu pengetahuan ini sangat berkembang pesat, terutama dalam bidang teknologi. Nah, hal tersebut itu sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Selanjutnya ada budaya. Nah, kenapa kok budaya juga faktor dalam pembangunan ekonomi? Karena budaya ini sangat memberikan dampak tersendiri dalam pembangunan ekonomi dan bisa juga menjadi penghambat dalam perkembangan ekonomi. Tetapi jika kita memperlakukan budaya kita dengan baik dan benar, maka tidak akan menghambat dalam perkembangan ekonomi. Nah, selanjutnya adalah masalah. Tadi yang ditanyakan Mbak Iza, masalah pembangunan ekonomi. Nah, masalah pembangunan ekonomi ini apa saja ya? Nah, yang pertama ada standar hidup rendah. Standar hidup rendah ini yang bagaimana ya maksudnya? Standar hidup rendah ini contohnya adalah misalnya kita ke
selanjutnya ada tingkat produksi rendah. Tingkat produksi rendah ini misalnya siapa yang pernah check out Shopee yang lokasinya itu luar negeri? Pasti ada yang pernah. Siapa yang pernah ini? Saya Bu. Nah, itu adalah contoh tingkat produksi yang rendah. Itu kenapa? Biasanya di luar negeri itu harganya malah lebih murah, ya kan? Iya. Nah, terus di dalam negeri malah mahal. Kenapa? Karena tingkat produksinya itu rendah, sedangkan di luar negeri tingkat produksinya itu tinggi. Nah, selanjutnya ada apa? Selain tingkat produksi rendah ada Tingkat pendidikan rendah. tingkat pendidikan rendah. Tingkat pendidikan rendah ini kenapa? Karena dianggap pendidikan itu tidak penting, ya kan? Yang penting itu bekerja, cari uang, dapat uang. Nah, dianggap tingkat pendidikan rendah karena tidak memandang skill atau pendidikan. Selanjutnya ada apa lagi? Sudah selesai? Sudah habis? Oke. Sudah Bu. Udah habis, oke. Ini waktunya udah habis apa belum nih? Belum Bu, Oh, masih ada 10 menit. Oke, kita lanjutkan ya. Dari materi ini ada yang ditanyakan, saya perlu ditanyakan, ada apa enggak nih? Belum ada. Belum ada? Belum. Oke. Kalau gitu ibu yang kasih pertanyaan. Oke, kita ibu tanya, menurut kalian pembangunan berkelanjutan yang seperti apa yang baik untuk Indonesia? Menurut kalian yang seperti apa? Coba. Kalau mendengarkan materi ini berarti pasti paham nih. Manfaatnya Bu. Bukan manfaatnya. Pembangunan berkelanjutan yang seperti apa? Yang seperti apa? Yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada lagi? Ayo, apa? Adanya pemerataan SDA. Itu termasuk manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan. Kalau yang apa? Pembangunan berkelanjutan yang cocok untuk Indonesia. Yang dapat Pembangunan yang fokus pada pembangunan berkelanjutan dengan mempertahankan manfaat pengelolaan SDA. Ya, mempertahankan pengelolaan SDA. Lalu apa lagi? Penggunaan sumber daya harus sesuai dengan takarannya. Ya, penggunaan sumber daya harus sesuai dengan takarannya. Nah, kalau manfaatnya, manfaat tadi, manfaat pembangunan berkelanjutan. Manfaatnya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ya, Adanya pemerataan SDA. adanya pemerataan SDA. Lalu apa lagi? Meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan. Meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan. Bagus. Oke, kita coba mereview kembali ya materi yang ibu sampaikan tadi. Oke, dari yang pertama, pembangunan ekonomi. Pengertian dari pembangunan ekonomi itu tadi apa? Siapa yang bisa menjawab bersama-sama? Mencatat apa enggak ya tadi? Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah sebuah kondisi atau keadaan di mana adanya peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita. Kok nggak ada yang jawab tadi? Nggak
menulis ya, tadi nggak menulis tadi ya. Ayo apa pembangunan ekonomi, kita baca bersama-sama. Ayo pembangunan ekonomi bersama-sama, yaitu kondisi atau keadaan di mana adanya peningkatan pendapatan total per kapita dalam jangka panjang disertai dengan pemulihan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Nah, terus kita ke indikator pembangunan ekonomi itu apa saja? Indikator pembangunan ekonomi yaitu apa saja? Terjadinya peningkatan pendapatan nasional. Nah, yang kedua adalah peningkatan Produk nasional. Lalu Lapangan kerja yang semakin banyak. banyak. Perekonomian Perekonomian yang stabil. Lalu surplus neraca pembayaran luar negeri. Ya, itu sama-sama dong. Lalu ada yang terakhir, Adanya distribusi pendapatan nasional secara merata. distribusi pendapatan nasional secara merata. Lanjut ke faktor tadi apa saja? Yang pertama ada SDM, yang kedua sumber daya alam, lalu ada sumber daya modal, lalu iptek, dan budaya. Kita lanjut ke masalah pembangunan. Yang pertama itu ada standar hidup rendah, selanjutnya tingginya pertumbuhan penduduk, tingginya kemiskinan, tingginya kemiskinan. Ada lagi tingkat produksi yang rendah, dan tingkat pendidikan yang rendah. Baik. Di rumah jangan lupa dibaca lagi, dipelajari lagi ya. Kalau begitu sekian materi yang Ibu sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dan terus belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam